hati-hati ya, melainkan mengumpulkan yang sudah ada. Bentuknya apa? Surat atau gulungan tadi, tanpa dikoreksi karena sudah benar pada dirinya. Jadi kalian cuma ngumpul ini banyak banget nih. Ini mana yang benar sih? Karena jangan lupa dulu kitab itu apa tadi? Gulungan yang terpisah-pisah. Ya, ini saya di sini, ini Matius, di sana ini Markus misalnya gitu kan? Dikumpul aja semua. Kumpul. Mau disatuin nih, gitu kan? Tapi yang mana ya? Rupanya tidak terlalu banyak beredar pada waktu itu kitab-kitab lain juga, surat-suratan lain. Yang minjem-minjem nama siapa? Nabi ataupun nama Rasul. Jadi orang yang menulis. Nah itu yang biasa. Nah, oleh karena itu kanon dilakukan seleksi dari berbagai kitab yang banyak beredar waktu itu. Baik PL, PB, mengikuti ketentuan Alkitab itu sendiri. Alkitab menafsir apa? Makanya kalau kita baca buku mesti begitu, nggak jelas di Matius, lihat ke kitab lainnya. Kalau membaca Alkitab, satu ayat tidak boleh lepas dari apa? Satu ayat tidak boleh lepas dari apa? Satu perikopnya. Perikop yang saya kasih judulnya itu mempermudah. Satu perikop tidak boleh lepas dari satu apa? Satu pasalnya. Satu pasal tidak boleh lepas dari satu apa? Maka kalau pendeta mau khotbah Matius, mestinya dia ngerti kitab Matius itu apa. Yang repot dia belum lulus belajar Matius, sudah khotbah Matius, sehingga dia khotbah bukan apa yang dimaksud si Matius. Itu khotbah dia, bukan Matius mungkin. Nangkap ya? Karena ingat dulu Alkitab itu gulungan, nggak ada itu pasal, nggak ada itu ayat. Ingat ya? Karena itu kayak surat. Kalau saudara terima surat, bacanya satu lembar. Kalau misalnya 3 lembar, saudara baca berapa? Semua. Jangan baca satu lalu kesimpulan. Baca dulu kedua, ketiga. Satu tulisannya, oh kekasihku, kaulah bulan bintang di atas masjid. Oh, pokoknya bagus-bagus semuanya. Aku cinta kau, tidak ada yang lain kecuali kau. Gak ada kau, aku bisa mati. Halaman kedua sudah agak lain. Tapi apa daya, ternyata papa mama tidak setuju. Mereka mulai menekanku. Dan terakhir, kalau aku jadi sama kau, katanya aku akan dibunuh. Dan mereka kalau tidak bisa membunuh aku, mereka bunuh diri berdua. Halaman terakhir, karena itu sayangku, terpaksa kita bisa. Nangis kau. Halaman pertama berbunga-bunga kan? Wow, keren. Halaman terakhir nangis. Selesai itu surat. Jangan dibaca sampai halaman 2 aja, sampai halaman 3. Nangkap maksudnya? Begitulah baca Alkitab. Baca tuh Matius. Lupa 28 pasal. Emang tiap hari belajar. Nah, kita sekarang dibantu dengan penuntun. Kita Matius itu apa sih? Bila baca outline-nya kan, minimum udah tahu Matius ditulis kapan, tujuannya apa ya. Tahun tertarikan itu relatif, selalu nggak ada kan pas benar. Tetapi isinya kira-kira kemana sih? Cara pembagian strukturnya kayak gini, kayak gitu lah. Matius, Markus, Lukas terus begitu, ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana tradisi para nabi dan rasul sangat berperan di sana. Nabi-nabi dulu memperlakukan itu seperti apa, mengajarkan itu seperti apa, terus sampai ke rasul. Lalu diuji silang antar kitab isi dan spiritnya sama apa enggak. Dikenali umat sebagai kebenaran yang teruji, ditentukan oleh konsili. Konsili itu kumpulan banyak orang ya. Jadi bapak-bapak gereja kumpul itu, bukan satu orang. Sehingga mereka berdebat itu. Ya, ditetapkan lewat pergumulan yang panjang. Konsili itu total akhirnya itu hampir puluhan ratusan tahun ya. Panjang banget di periode-periode. Nggak bisa lebih jadi. Ini bukan raker seminggu selesai. Nah, yang tidak masuk kanon, nah ini dia nih. Namanya kita sebut apa? Apokrifa, Yunani apokrufos. Asal katanya, artinya apa? Tersembunyi. Ya. Tadinya masuk ini di dalam kanon, ini dikumpulin mau di kanon kan? Tapi ini cocok nggak nih? Masuk nggak nih? Ya. Ada di PR namanya Esdras, Tobit, Yudit, tambahan pada Daniel, Esther, doa Manasye, surat Yeremia, kitab baru, kebijaksanaan Yosua, Salomo, 1 dan 2 Makabe. Beberapa kitab ini dari mana?
Deuterokanonika itu. Makanya tidak disebut oleh Katolik sebagai PL ataupun PP. Tahu tengah-tengah. Karena mereka juga tidak mau nyamakan. Cuma sayangnya kenapa ditaruh tengah-tengah? Karena Allah mengerti itu alki. Tapi itu kita malah bantu sejarah. Kalau mau tahu sejarah, silakan. Sejarah Israel khususnya Makabe. Dinasti Makabe atau keluarga Makabe adalah keluarga yang pernah memberontak melawan Roma. Salah satu pemberontakan besar memang, tapi gagal. Ya, perang itu sangat terkenal. Kok tiba-tiba saya lupa bukit Masada. Di Masada ya. Itu perang terakhir mereka udah pas kalah itu. Mereka tidak relakan. Mereka cuma berapa ribu jumlahnya. Tentara berkali-kali lipat. Naik ada jatuhin batu apa hajar semua. Wah, sudah banyak korban ditentarin sampai kemudian naik. Ya. Akhirnya mereka apa? Terus mereka hajar, sisa mereka dua. Terus dua mereka saling tikam-tikaman. Mereka boleh bunuh diri kan. Jadi cara-cara lagi sama-sama tusuk-tusukan mereka. Mati dua-duanya terakhir. Siapa namanya? Musuhnya udah nggak ngapa-ngapain lagi, nggak bisa. Artinya mereka bilang kita tidak pernah habis oleh musuh. Coba cara berperang. Musuh tidak boleh mengalahkan kita. Kita yang mengalahkan diri kita. Waduh, itu perang yang sangat terkenal, perang Masada. Sering juga dipakai simbolik di dalam gerakan-gerakan militer. Yang buat ekstra pertahanan, ekstra Masada. Ya. Lalu di PP ada Injil apa? Thomas, Injil Ibrani, Petrus, Nikodemus, Yakobus, kebenaran. Kisah Paulus. Injil Thomas pernah muncul ke permukaan juga. Tapi Injil Thomas yang muncul terkait itu bukan Injil Thomas ini, lebih berwarna Itali tampaknya ya. Kemudian ada juga Injil Barnabas. Terakhir malah ada Injil apa? Yudas. Ya, itu kerjaan dalam tetangga gitu ya. Jadi orang senang untuk gerecokin kekristenan. Nah, Barnabas itu tampak sekali Injil Barnabas itu Injil yang aneh setengah mati. Karena salah satu misalnya contoh begini. Ini sekarang dikatakan maka Yesus dari Yerusalem berjalan naik ke Yeriko. Orang yang ngerti Israel kan ketawa, kenapa? Loh, Yerusalem itu mana bisa naik ke Yeriko? Sama aja kalau kita ngomong, maka mereka dari Jakarta turun ke puncak. Bingung orang yang bisa ke puncak kan? Sejak kapan orang Jakarta turun ke puncak? Nah iya. Begitulah dari Yerusalem turun ke Yeriko, karena Yeriko itu di bawah permukaan. Lapang apa Israel itu dengan Yerusalem dengan Yeriko 800 meter. Yerusalem lebih tinggi. Ya, Yeriko itu datar, agak panas. Lain dengan Yerusalem, daerah gunung. Jadi itu kelihatan sekali ini penulis ngarang-ngarang kan? Nggak pernah diinjak kakinya di Israel. Itu kemudian. Kalau yang dulu, ada beberapa kitab-kitab yang menarik. Misalnya salah satu yang agak ini lah supaya langsung bisa saudara bayangkan misalnya. Ditulis misalnya Yesus itu waktu kecil main-main sama temannya. Jadi waktu main-main sama teman-temannya jahat curang. Dikutuknya temannya itu berubah jadi perempuan. Anak laki jadi perempuan terus pakai rok. Kaget tuh anak. Mau ceritakan betapa hebatnya Yesus, tapi sekaligus dia lupa kan betapa isengnya Yesus ya. Apa Yesus begitu? Gak ada yang begitu. Tapi cerita anak-anak Yesus banyak di kitab-kitab lain. Nah gitu-gitu di kanon tuh, dibuang mereka. Ini mah nggak ada nih. Wah ini mah nggak bener nih. Gitu lah. Nah itu diseleksi. Ya. Terus ada lagi pseudogrifa. Pseudogrifa itu sama-sama lebih rendah dari apa? Apokrifa. Apokrifa itu masih lebih tinggi. Pseudogrifa lebih rendah. Tidak masuk dalam kanon, itu tidak pernah dikumpulkan dalam kanon, tapi ada di luar sana. Jadi tidak ikut di kanon, tapi di luar kanon ada yang begini-beginian beredar. Ya, ada Mazmur Salomo, Mazmur Yosua,
perjanjian 12 patriark, ya, Ayub, Musa, Esra, kehidupan Adam dan Hawa dan lain-lain. Nah, ini kita juga ada ini. Kalau kanon tadi kan dikumpulin, ada yang lolos kanon, ada yang tidak lolos. Kalau di luar kanon itu di sana ada. Namanya Pseudeugripa. Ya, ini nggak dimasukin, tapi dilegal. Makanya lebih banyak kemudian orang ngomong-ngomong berdasarkan kitab-kitab ini. Pseudeugripa lah, apokripa lah. Kok bisa ngomong gitu sih? Bukan kitab kan? Gitu. Siapa yang nonton Da Vinci Code? Nah, itu kan Yesus mencium si Maria Magdalena kan? Jadi kalau ada kemudian salah satu kitab apokrifa, Yesus menjabat tangan si Maria Magdalena lalu menciumnya, maka Yesus mencium Maria Magdalena. Tapi sebetulnya itu dalam cium tradisi, bukan cium yang ciuman seksi. Ya, itu memang gaya ya Yahudi, cium tangan ataupun bahu begitu ya, itu biasa. Diterjemahkan oleh Da Vinci Code begitu, sehingga kemudian Yesus menikah dengan Maria Magdalena, punya anak namanya Yoses. Gila ya kan? Jadi lompat dia, karena otaknya nafsir pakai sekarang nih. Wah, kalau perlu kan pasti begini. Terus dia ngerasa aja otaknya. Tapi itu yang terjadi. Tapi makanya Da Vinci Code sudah ditulis fiksi. Tapi lucunya orang-orang nonton Kristen, orang Kristen anggap itu apa? Fakta, sakit jiwa ini. Maka buku itu laris manis sekarang menyesatkan. Gila juga. Nonton ngantri, baca bukunya juga ngantri beli. Kayak raya sih Da Vinci Code. Ya. Oke. Itu maksudnya 12 patriark seperti apa Pak? Patriark kalau dalam bahasa Indonesia. 12 tokoh. Patriark, orang-orang beriman, bapak beriman. Ya, judulnya 12 patriark. Gak usah kau pikirkan itu ya. Kan itu Pseudeugripa yang dikasih judul, tapi nggak masuk dalam kanon. Kemudian kanon terjadi. PL 39 kitab Ibrani. Ini hasil kanon ya. Disebut tanah. Tanah itu kalau di dalam Alkitab gini ya. Saudara, kalau Alkitab PL kita ada berapa? Alkitabnya satu kan? PL itu satu kitab, satu Alkitab. Kalau Israel 3 sampai sekarang. Isinya mah sama, dibagi 3. 3-nya gimana? Nah, ini tanah. Kitab Taurat 5 kitab ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sendiri tuh. Nangkap ya? Ini kitab Taurat. Kemudian Nebiim, kitab para nabi, Yesaya, Malaikat, Kejadian segala macam. Sendiri nih 2 kitab. Oke? Kemudian yang ketiga disebut Ketubim, kitab sejarah dan puisi. Yosua, Gunung Agung, Ester, apa semua di situ ya. Nih, sendiri lagi 3 nih kitab. Kalau kita digabung 21 urut-urutannya bisa agak beda gitu. Nangkap ya? Tapi isinya sama nggak? Sama Israel, PL-nya ya sama. Nangkap ya? Jadi kok orang Israel 3 kitabnya, bukan 3, dibagi 3. Dan jangan lupa dulu aslinya apa? Satu-satu gulungan-gulungan. Nggak pernah ada satu begini. Ini dikumpulkan PLP, PB. Orang Yahudi ya jelas tak ada PB. Orang yang nggak terima kan, pasti semuanya PL. Tapi PL dibagi 3 kitab. Nah ini ya sejarah di situ ada kitab Mazmur apa semua di situ. Makanya kalau saudara tidak pegangan kitabnya kecil, apa semuanya ya? Itu bagi 3. Nanti separuhnya ini kadang-kadang dia punya kitab separuhnya gitu ya. Ini cuma ini yang Taurat, ini NBI, jelas ya? Jadi jangan heran nanti kalau melihat mereka misalnya saudara lagi pergi Israel, oh kita mereka kecil Pak, apa muat semuanya ya? Ini bagi 3 tuh tanah itu. Ya. Walaupun mungkin dari segi percetakan ada yang mengumpulkan tanah, NBI, Ketubim, jadi edisi one packet.
Tapi terbagi 3 tadi ya, Taurat, Nebi'in, Ketujuh, ya. Enggak. Mari kita lihat sejarah kanon. Kanon PL itu 465 sampai 425 before Christ ya. Ini yang PL dulu nih. 465 Ezra, Nehemia. Ya, coba memikirkan Alkitab itu kenapa? Siapa yang ingat nama Ezra, Nehemia? Peristiwa apa? Hah? Bukan pembangunan Yerusalem, Yerusalem sudah dibangun. Pulang dari pembuangan. Ya, pulang dari pembuangan. Waktu mereka pulang, tengok Yerusalem sudah babak belur. Itu dirapikan oleh si Nehemia. Tapi pulang dari pembuangan, si Ezra juga lihat ajaran sudah babak belur nih orang-orang Yahudi ini kan. Campur aduk sama orang siapa? Siapa penjajah pada waktu itu? Ya, sudah mau mendekati ke era Yunani. Ya, jadi kerajaan itu sudah mulai bergerak pelan-pelan, tapi belum Yunani. Nah, Persia pada waktu itu saja. Jadi kalau kita melihat bagaimana situasi itu, mereka pulang kembali dari pembuangan, disatukanlah Taurat, kitab para nabi dan sejarah itu dikumpul. Karena jangan lupa mereka sudah pernah terbuang. Dari mana kau terbuang terakhir? Yehuda terbuang kemana? Ke Babel. Bait Allah diapain sama orang Babel? Dijarah. Banyak yang diambilin perabotan-perabotan yang memang terbuat dari apa? Emas, permata dan seterusnya. Kayu-kayu mahal dibawa. Ya. Jadi kitab itu udah berantakan karena bait Allah sudah berantakan. Pulanglah mereka dari pembuangan, berapa tahun mereka dibuang? 70 tahun. Sehingga pulang dari pembuangan sudah bisa bayangin kan, babak belur sana, babak belur sini, rapiin lah semua. Ya. Dan dikumpul. Tapi kemudian nanti itu belum selesai, masih dalam rangka pengumpulan. Gimana ini? Tahu-tahu nanti pada 70 tahun kemudian kurang lebih bait Allahnya dia hancurkan oleh Kaisar tahun 70. Jadi sudah dirampas di Babel, mereka mulai lengkap-lengkapi kumpul. Tahun 70 kumpul lagi, lebih parah, rata tanah kan? Sehingga akhirnya rabi-rabi itu harus membawa apa? Suatu kitab itu lagi dibawa lari lah. Karena tahun 70 itu hancur semua. Ya, wah di situ para imam itu udah gelisah setengah mati. Wah ini gimana ini kita ini? Karena bait Allah udah apa? Udah nggak ada, hancur udah. Kalau yang zaman Babel itu kan masih berdiri. Memang banyak perabotnya diambil, bukunya ada peduli kan? Alat-alatnya ini pas sampai ini diambil. Tapi tahun 70 rata tangan. Sehingga konsili namanya Yamnia oleh para nabi Yahudi. Mereka memasukkan pengkhotbah dan kidung agung pada umumnya 39 kitab PL yang sudah terima. Jadi masuklah dia ke dalam Alkitab itu 39 lah jumlahnya. Sebelumnya pengkhotbah kidung agung sudah masuk belum? Oh belum. Jadi di dalam proses yang dikumpul dari Ezra Nehemia turun zaman para imam ini, pengkhotbah kidung agung masih di luar. Tahun 90 dikumpulin ulang, dimasukkan lagi jadi satu kumpulan ini. Nangkapnya? Satu kumpulan lah, masuklah kidung agung ya, dan kitab pengkhotbah. Kemudian tahun 397, 300 tahun kemudian ya kan, konsili di Kartago, Afrika Utara. Lalu terjadilah finalisasi penetapan 39 kitab PL ini. Jadi 39 itu sudah terkumpul 39 sudah. Tapi 3 tahun kemudian, oke, sah ini dijadikan satu lagi. Inilah yang disebut apa? PL. Nangkap ya? Prosesnya panjang nggak? Panjang. Diwarnai sejarah, perubahan bait Allah dan seterusnya. Ini saudara kalau melihat cerita dan kisahnya nggak gampang. Ya. Nah kemudian bagaimana PL dan PB itu hubungannya? Relasi PL dan PB yang di kanon itu ada 209 ayat PL. Dikutip dalam 260 pasal PB. Kental nggak? Halo?
kental sekali. Di tiap Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada kutipan dari PL. Maka tahulah kita PL dan PB itu sangat kental hubungannya. Pengutipan ayat juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasul-rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 mengingatkan cerita Musa. Matius 4 juga manusia itu bukan hanya dari roti, itu mengingatkan peristiwa mana. Resensi PL dan PB sangat kental sehingga tidak mungkin memahami utuhannya salah satunya. Harus apa? Dua-duanya PL, PB. Itu semangat Yesus. Aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi apa? Pahamilah dua-duanya. Maka banyak orang Taurat sudah tidak berlaku. Jawab kau. Yesus saja bilang tidak menghilangkan, kok jadi kau yang hilangin. Yesus menggenapkan. Ya. Sehingga apa yang ada dijanji di PL yang tadi bayang-bayang sudah jadi kenyataan kan gitu. Ya. Sehingga dia datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Maka jelaslah PL dan PB itu satu kesatuan yang utuh. Saudara nggak pernah bisa ngerti PB tanpa belajar PL. Saudara nggak bisa memahami PL itu janjinya apa tanpa ngerti PB. Karena janji itu ada digenapi di PB. Baru kita tahu. Sehingga ketika kita membaca PL dengan pemahaman PB, wah, kita membaca PB dengan pemahaman PL. Kristus mati untuk kita. Kalau zaman dulu domba tuh. Jadi tiap dosa domba buset ya. Kalau dilakukan benar-benar, dombanya belum keburu lahir, dosanya udah nambah ya. Habis tuh domba semua. Karena dosa kita produktif banget kan. Domba kan setiap hari lahir berbuprok, sejam lahir. Buset, dosa kita benar. Kayak apa kan? Gak mungkin domba menang. Kalah angka kelahiran domba dengan angka kelahiran dosa kita ya. Kita ngerti lah. Maka kalau ditebus dengan darah domba diampuni dosa apa? Berkali-kali. Darah Kristus satu kali untuk itu Ibrani. Kalau pentahiran di dalam PL berkali-kali dibaptis, perempuan menstruasi dibaptis, pegang najis baptis, itu namanya tahir, pentahiran. Kalau di PB satu kali untuk selama-lamanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keren ya? Kanon PL 39 kitab, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kitab kita ya, kitab apa namanya Indonesia ya. Sejarah, Yosua, Hakim, Rut, Raja-Raja, ada 2 ya. Tawarik, ada 2, Esra, Nehemia, Ester. Lalu kita sebut lagi buku hikmat dan puisi. Ini pembagian tipikalnya kita. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Lalu ada kitab Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu dibagi Nabi besar, Nabi kecil. Tapi jangan bilang Nabi besar itu besarnya berapa Pak? Ini bukan badan ini. Ya, disebut Nabi besar, Nabi kecil, panjang, pendeknya, tulisan. Nabi besar itu lebih panjang tulisannya. Kalau disebut Nabi kecil itu pendek, paling 4 pasal, 5 pasal, gitu ya, 3 pasal. Nabi besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan atau Nubut Yeremia, itu bukunya Yeremia ya, Yeskiel dan Daniel. Nabi kecil, Hosea 3 pasal ya, Yoel, Amos, Obadja. Yang 1 pasal apa ya? Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Ya, ini ada 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal. Disebut Nabi kecil. Ingat ya, karena tulisannya pendek. Nabi besar karena tulisannya panjang. Ini pembagian sistem Indonesia. Jelas ya? Jadi ada Pentateuch, kitab Musa itu ya, ada sejarah. Sejarah itu ini kitabnya. Jadi cara membaca sejarah dilatih. Jangan itu siapa bacanya apa, kontennya wah, baca kayak baca. Kalau hikmat puisi kan mesti ada. Ini maksudnya apa sih? Kan itu puitis ya. Ayub itu pun kisah dianggap puisi atau hikmat. Hikmat bagaimana orang benar itu ternyata mengalami kesulitan. Ya. Bagaimana membaca Amsal. Kayak orang malas belajar pada seni itu sangat puitis. Ya bisa gitu. Maksudnya kita belajar seni gimana ya? Sebenarnya itu kan rajin,
Kalau kerja iringin terus ya, berhenti ya. Oh, lihat tuh belajar gitu. Ya, oke. Hidung aku juga sama, harus dipahami begitu. Kenapa? Kalau mungkin kita belum masuk ke kanon PB-nya, tapi kalau saya terfokus ke PB, kalau dari rekonstruksi sejarahnya, sejarah kanon PL sebenarnya nggak terlalu bermasalah dalam artian orang yang mengoleksi ulang itu adalah orang yang punya wibawa, orang yang punya dalam tanda petik seperti jabatan tertentu. Nah, sementara di dalam PB, sejarah perkanonan PB, meskipun orang itu punya jabatan khusus, tapi dalam peredaksiannya itu subjektivitasnya terlampau tinggi karena ada semacam diskursus dalam peredaksiannya, ada pergumulan teologis. Misalnya si Marcion dianggap bidat karena menganggap Allah dalam PL itu sebagai lebih rendah daripada Allah dalam PB. Sementara Athanasius menjawab dia. Ada pesan-pesan tertentu untuk mengkoleksi bahwa ini benar dan ini yang tidak. Bagaimana kita Kristen menyikapi seperti ini, Pak? Itu bukan hanya PB, PL pun sama. Makanya sebelumnya Kidung Agung kota nggak masuk. Jadi PL itu kan hanya beberapa kitab, termasuk lagi beberapa buku yang memahami. Jadi era para imam, para rabi itu pun tidak sederhana. Maka kalau kita lihat misalnya tahun tadi 90, ya, lalu 397, PL itu difinalisasi 397, udah ada rasul di situ. 90 Paulus sudah mati di situ. Kita mereka juga mulai dikumpul. Tapi rasulnya udah nggak ikut ngumpulin. Kenapa? Tapi Rabi Yahudi kan sudah biasa seringkali membacanya dan yang kitab-kitab sudah pastilah ini loh kitabnya gitu. Sementara dalam PB kan suka dalam tanda petik suka dia, yang penting mendukung argumenku ya ini yang dipilih. Oh tidak, itu asumsi yang salah. Kenapa? Karena tradisi para rasul yang bergerak di PL dan di PB itu masih terus bergerak. Murid-muridnya para rasul pun ada Papias, Polikarpus, dan mereka punya murid-murid lagi ke bawah. Ya, jadi kanon itu tidak ada peredaksian suka apa nggak suka, harus hati-hati. Marcion memang bidat pada dirinya karena membuat grade Allah besar dan Allah lebih kecil itu dikomparasi sama dia. Allah kejam, Allah tidak kejam. Padahal kita nggak ada ngomong begitu gitu. Itu sudah teologi. Awas ya, kanon ini tidak mengutak-atik dan memberi tafsir terhadap kitab, bukan itu. Kanon ini pemilih ini masuk apa enggak, diujilah satu dengan yang lain. Karena itu 29 ayat yang ada di PL itu masuk di PB itu benang merah yang kelihatan. Sehingga kanon itu bukan interpretasi orang yang mengkanon terhadap Alkitab, lain dulu. Memang kesalahpahaman banyak orang berpikir itu adalah interpretasi terhadap Alkitab. Alkitab ini udah final, tidak diutak-atik loh. Cuma masuk apa enggak dicek ke sini. Oh ini pas. Oh ini oke. Oh ini oke. Di bolak-baliknya, makanya dibilang kanon itu melibatkan banyak orang, lalu dilihat dan itu tidak langsung. Berdebatlah mereka, termasuk Marcion dan lain-lain, itu berdebat. Ya, karena yang satu terima ini, yang satu nggak terima itu. Lukas saja pun ada yang terima sampai pasal segini, nggak mau pasal komplit gitu ya. Nah, itu bergerak, termasuk kitab Yakobus, paling sulit pada waktu itu. Itu belum masuk kanon, belakangan itu baru masuk kanon. Karena Yakobus dianggap perbuatan tanpa iman mati, jadi seakan-akan perbuatan yang menyelamatkan. Dan waktu diteliti lagi baik-baik, ternyata Yakobus nggak bicara begitu. Nah, perhatikan. Ya, baru dilihat benar. Karena Yakobus berbicara adalah kritik terhadap orang pada waktu itu. Ya. Jadi pengkanonan pun pada waktu kemudian masih lagi lihat dari sini. Oh ini oke dong, masuk, gitu loh. Ya, Esther pun sempat nggak masuk di PR. Karena nggak sekalipun menyebut nama Tuhan. Tapi itu udah historical Israel, betul itu. Itu dari Esther dikenal Raya Purim. Lalu dilihat lagi, oh ya situasinya karena memang waktu itu lagi tertindas, sudah proyek pembunuhan dari kelompok lawannya Mordekai gitu kan. Jadi
sejarahnya kita oh kenapa gini, oh kenapa sempat gini, oh kenapa gitu. Nah, itu bergerak, ya. Nah, nanti kalau kita lihat di PB, misalnya begini, ya sejarah kanon PB tahun 150 itu Marcion membuat kanon yang terdiri dari Lukas cuma 10 surat Paulus, tidak termasuk Timotius dan Titus. Di Timotius datanya nggak penting lain. Padahal Timotius surat siapa? Ya Paulus juga kepada Timotius, Paulus juga kepada Titus. Jadi sekali pokoknya dia bilang menurut dia yang masuk ini yang nggak masuk nih. Ya. Dan Lukas itu pun sebetulnya nggak perlu dia terima. Ya. Dipandangnya PR sebagai dan hilang 1-2 dibuang apa dia. Jadi dia, kalau si Marcion dia bukan melakukan kanon, apa? Editing. Udah beda gitu loh. Jadi Marcion itu tidak lagi kanon pure, tapi sudah lakukan pengeditan. Nah itu istilah kanon peredaksian. Karena yang lain sebetulnya kanon bukan peredaksian. Ya. Jadi bagaimana ini mesti diatur ini? Bukan, itu bukan editing, bukan redaksional, bukan kalau itu. Ini kita pilih masuk aja. Nggak ada yang boleh diutak-atik itu. Makanya dibilang pada teks aslinya kan harus diutak-atik. Nah cuma orang selalu memang bercuriga karena kanon itu pilih kan manusia. Yang ngatur-ngatur kan manusia. Lu bukan. Ini udah selesai. Mau dikumpulin nih. Mana yang masuk kumpulan ini? Yang disebut PL atau PB gitu. Nah kalau si Marcion dia sudah melakukan editing. Lalu tahun 175 ada lagi namanya kanon moratorium melawan Marcion, berbagai kritik terhadap kanon Marcion juga datang dari bapak-bapak gereja itu ya. Nah moratorium ini melawan. Kamu kok melakukan edit jadi bukan itu dong. Lu pangkas seenaknya aja kan gitu. Nanti ke 67 Athanasius membuat daftar PRPP yang diterima pada umumnya dan melakukan penyaringan. Awas ya, penyaringan itu bukan mengedit isi, tapi isinya ini cocok nggak dengan yang PR ini? Cocok nggak dengan sejarah yang ada yang udah buku-buku lain ini? Buku ini lolos, ini nggak lolos, itulah yang diperjuangkan. Sehingga dari 367 ketika daftar itu keluar, 397 30 tahun kemudian baru di Konsili Kartago 39 kitab itu PR dan 27 PB seperti yang ada sekarang. Jadi posisi juga panjang. Ya. Nah, awas ya, kanon bukan peredaksian, kanon bukan editing. Marcion melakukan itu. Ya. Jadi kanon itu pada dirinya. Maka dibandingkan lagi apokrifa itu kok jadi lain. Enggak ini pinggir gitu lah. Apokrifa di pinggir. Ya. Nah, ini bukan sejarah, ini nggak ada urusan nih. Ini sejarah yang sangat personal, urusannya keluarga Makabe, bagaimana memberontak lawan ini. Pikir, agenda. Ya. Tapi bagi Katolik dianggap ini ada titik-titik ini. Nanti dalam sejarah bagaimana Yesus penting ditaruh di sejarah ini. Ditaruh kalau dia itu betul menikah itu. Dan itu pun tidak ada editing terhadap isi. Tidak ada revisi. Nah, karena itu pertama yang ada itulah tingkat. Ini masuk mana ini? Kanon yang pure itu, ini apokrifa, pseudogrifa. Pseudogrifa pinggir dulu, apokrifa masuk dikumpulin di kanon, yang keluar ini apokrifa, yang kumpulin hasil kanon. Nah itulah 27 plus 39 itu 66 kitab PLPB. Dan ingat, kanon tidak editing, kanon bukan apa namanya peredaksian. Kanon hanyalah mengumpulkan kitab-kitab dan tulisan yang sudah ada dan final. Masuk apa enggak nih? Masuk apa enggak nih? Itu aja tinggal. Tetapi ketika mereka meneliti itu, ini tulisannya gini, tulisannya gini, tulisannya gitu. Loh, kenapa bilang sama? Oh kan gini. Kenapa bilang yang fokus nggak masuk? Kan begini, begini. Oh iya, masukin cocok ini ya, nyambung gitu. Karena saling mendukung pada dirinya. Karena pada waktu dilihat sih Yakobus ternyata berbicara kritiknya pada orang Kristen pada waktu abad permulaan. Yang terlalu banyak ngomong tapi nggak ada berbuat. Ya. Paulus bilang tong yang nggak berinci, nyaring bunyinya kan, tong kosong tapi itu kan gitu. Buat apa? Kalau tanpa kasih kopasi punya omong nggak ada gunanya. Nah jadi kalau dibanding-bandingin ternyata oke kok sejalan oke. Ya. Dan Yakobus memandang misalnya pencobaan itu adalah sebagai kemudian. Dia cocok sama si Ayub, gitu kan. Rasul-rasul juga memandang itu kan begitu kan. Sampai Paulus bilang juga Rasul juga pernah ngomong, Lukas juga mencatat.
Ketika Petrus Yohanes dicatat, ditangkap, lalu apa tadi? Ya, itu kisah 5 kan. Mereka bergembira karena sudah dianggap layak menderita untuk Yesus. Masuk disesat kok. Gembira ini gimana ceritanya? Dilihat nih. Nah, itu sebab tadi kekentalan itu ketika sudah dikumpulkan, lalu kita lihat lama-lama kita ikutin kan? Makin lama makin ditentukan nih. Ternyata memang benar-benar loh kanon itu antara PLBB itu makin lama makin kita sadari ketatnya luar biasa. Akhirnya kita bisa mengerti gini kalau saya. Ini orang yang kanonnya hebat ya. Karena sesudah sekarang ini kita, sesudah orang survei sana survei sini, ketemunya ayat di beberapa pasal. Terus kita bilang kental amat. Berapa hebat itu penelitian mereka di waktu lampau. Ya, terhadap mana kitab yang masuk. Nah, jadi proses itu panjang. Ingat ya, memang ini memang tadi pertanyaan ini penting karena di luar sana banyak yang memahami kanon itu secara paham salah. Ya, jadi seakan-akan para bapak gereja itu menentuin. Padahal sebetulnya penentuan itu bukan bapak gereja itu menentukan. Mereka melakukan proses pemilihan berdasarkan ketentuan apa? Ya, kita itu sendiri. Kita tahu ya, PLPB, kesepadanan, kesepakatan, kesatuan rasanya. Yang jadi pertanyaan serius sebetulnya kenapa Tuhan kasih? Ketika Tuhan melibatkan manusia, para bapak gereja di dalam kanon itu menjadi keterlibatan yang paling luar biasa. Bagaimana Tuhan memimpin gerejanya dalam proses pertumbuhan perkembangan. Gereja ini akan menghadapi lagi berbagai kesulitan sana sini dan terus sampai hari ini. Sehingga kalau kita lihat histori dari kanon sampai kemudian kritik-kritik yang luar biasa sampai abad liberal sampai sekarang, baru kita bilang luar biasa. Tidak ada kitab suci di kolong langit ini yang dihajar babak belur seperti Alkitab. Tembak kiri, tembak kanan, jebolin, jatuhin bom gitu ya. Orang sedikit aja sih Salman Rushdie nulis ayat-ayat setan udah kayak Alkitab itu udah gak kurang-kurang yang bilang ini enggak benar lah, ini enggak Tuhan lah kan gitu ya. Tetapi kemudian makin kuat kritik itu justru makin kita gali lah, kita makin kaget lah kita. Bener loh. Itu menstimulan, merangsang kita untuk menemukan kedalaman yang luar biasa. Nah, kalau di kanon lahirlah dia Injil, Matius, Markus, Lukas, ini disebut sinoptik. Lalu Yohanes. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi Matius, Markus, Lukas disebut sinoptik. Sinoptik itu sebetulnya dari bahasa Jerman. Jadi optik itu mata. Jadi melihat dengan cara yang mirip. Ya, Matius, Markus, Lukas itu kan betul-betul history of Christ itu kuat. Kalau Yohanes melompat kan, Yesus yang dari sorga turun ke bumi. Kalau itu kan lahir besar. Kalau Yohanes tahu turun dari sorga sana sudah pelayanan. Jadi tidak membicarakan masa kanak-kanak atau sejarah tentang Yesus. Ya. Kemudian ada sejarah, yaitu kita para rasul. Tadi kalau dikatakan bahwa dalam proses penganonan salah satu tools dalam memfilter teks-teks yang ada adalah dengan melihat korelasi antara PL dan PP, melihat antara kesaksian ayat 1 dengan kesaksian ayat lain. Sebagian teolog berpendapat bahwa kalau diri menyaksikan diri, Alkitab menyaksikan Alkitab, itu sama saja dengan kalau meminjam terminologi hukum adalah pembacaan pledoi gitu. Pembelaan diri aja, bukan bersaksi gitu. Masalahnya begini, yang repotnya ketika orang memandang Alkitab lalu menilainya dengan perspektif yang berbeda. Pledoi itu lain lagi. Kalau pledoi pembelaan diri sangat-sangat berbeda. Ini kan, nah ini pahamnya inspirasi satu kan? Kalau satu inspirasinya sumbernya satu, mestinya ada kesatuan dong, betul nggak? Maka kalau ngikutin alur ini udah tentu. Tapi kalau melompat, itu semacam pembelaan diri saja pledoi. Itu justru saya bilang, ya terlalu sampai susah. Karena perspektifnya penulisnya apa? Bukan mempunyai kualifikasi yang beda-beda. Ngerti maksudnya? Sehingga di kanon itu kita perlu menganalisa terhadap tulisan ini. Makanya perspektif inspirasinya apa? Kalau perspektifnya inspirasi dinamis, kan jadi lain kan? Kita menguji tiap kitab sejauh mana
kedekatan si penulis ini dengan Tuhan itu kan gitu kan. Maka akibatnya memahami kanon dengan perspektif inspirasinya apa? Dinamis. Nah tapi kalau kita pelopor nanti, ya memang betul satu. Nah, ketika berdialog dengan teolog, sebetulnya jangan diperdebatkan dulu apa yang dibicarakannya, lihat dulu latar belakangnya. Karena kalau latar belakang sudah beda, mau sampai kapan itu ketemu nggak bakal. Anggap ya. Tapi kalau dia memahami dengan teori dinamis, yes, maka diujilah ini berdasarkan dirinya. Si Matius berdasarkan argumen si Matius gitu loh. Lukas berdasarkan Lukas. Sehingga si pengkanon ini apa? Penguji. Anggap ya. Jadi penguji dia. Oke. Anggap bisa nih. Ini apa? Ini siapa? Ini jadi penguji. Kanon itu bukan penguji. Ya. Seleksi untuk mengumpulkan yang satu itu yang mana? Apakah kemudian nanti kalau kita lihat pemahaman tadi yang saya bilang dari kanonnya sudah pasti beda, akibatnya tanggapannya memang pasti ada beda lain-lain. Maka perspektif inspirasinya jadi penting. Nah, baru kita berdebat lagi inspirasinya. Kalau itu dinamis, tergantung kedekatannya sama Tuhan gitu kan? Berarti tingkat alkitab itu kan beda-beda. Jadi kalau misalnya ada sedikit yang berbeda, sebetulnya tak berbeda secara prinsip. Mana yang kita percaya? Ya tergantung mana penulis yang lebih berwibawa. Yang ini kita abaikan kan? Artinya, ini resiko lagi. Kalau penulis ini lebih bawah, sehingga ini kita abaikan, yang kita abaikan itu bisa salah berarti kan? Tingkat kesalahannya tinggi kan? Berapa tinggi tingkat kesalahan? Pertanyaan lagi kan? Kalau salah kenapa bisa masuk? Dibuang aja sekalian. Toh udah ada yang lebih di bawah kan? Enggak? Wah itu kan jadi lain lagi memang. Nah kanon yang dipahami oleh para orang liberal seperti begitu, sehingga tadi muncullah istilah tadi itu. Ya, pledoi memang adalah pembelaan terhadap data saya begini. Ini pembelaan hukum. Berargumentasi dia kan, berpendapat dia. Nah kalau itu yang terjadi berarti kanonisasi adalah pengujian kelayakan terhadap apa? Kitab itu. Ini bukan. Jadi kalian mesti memperhatikan tiap konteks diskusi, dia lagi ngomong di mana, latar belakangnya apa. Lalu latar belakangnya kita ngomongin dulu, tuntasi dulu. Kalau latar belakang itu kan konsekuensinya apa? Jangan dilanjut gitu. Karena kalau dilanjut pasti nggak ketemu. Karena datang dari dua jalur yang berbeda. Sampai kapanpun sejajar terus kan? Nggak mungkin dia ketemu. Nyamping-nyampingnya satu di sini, satu di kiri, satu di kanan. Nggak akan pernah ketemu. Karena satu udah lain. Kadang-kadang dia jauh, kadang-kadang dekat. Begini-gini aja Pak. Tapi nggak akan bisa jadi satu garis. Ya. Maka itu orang-orang liberal kalau ngomong atau apapun kita dengar. Kita ngerti. Saya bisa memahami kenapa dia ngomong gitu. Itu resiko dari konsekuensi pemahaman inspirasinya. Konsekuensinya kan gini, lalunya kan gini. Terus dia akan mengangkat. Nggak bisa lari. Ya. Nanti kalau kita misalnya nanti kita ngomong lagi misalnya Matius, Mazmur, Lukas, ada gini, lalu ada lagi sekarang kan teori harmonisasi kan? Itu saya kalau bilang untuk mengharmonisasinya semua, gitu kan? Kenapa dia bilang mengharmonisasi? Karena bagi dia penulis itu memang beda-beda, mestinya disharmoni. Nah, ternyata inspirasi paman ini sama lagi, beda sama kita kan? Karena kita dari satu sumber kita menemukan titiknya kan? Di mana kesamaan? Dia lain katanya orang yang berbeda-beda, teori dinamis, di mana perbedaannya? Kita cari persamaan, dia cari perbedaan. Nah, itulah di dalam pemahaman pergumulan tentang kanon itu. Pak, tanya Pak. Ternyata setelah belajar tentang pekanonan ini kan betapa pentingnya Pak dalam hal menafsir Alkitab, mengkait-kaitkan kitab satu dengan kitab yang lain. Tapi pada faktanya, jangankan umat Pak, hamba Tuhan pun kadang bingung begitu Pak. Maksudnya dalam hal menafsir tidak melihat seluruh kitab yang ada gitu ya. Padahal ini kan menjadi hal yang penting ketika kita membaca Alkitab. Seringkali hamba Tuhan cuma menyuarakan kepada umat, ya baca aja Alkitab, ya baca aja Alkitab gitu ya. Tapi tidak diajari bagaimana cara membaca Alkitab yang benar gitu Pak. Dan
sampingnya ya timbullah penafsiran-penafsiran yang akhirnya makin melenceng, apalagi ketika itu terjadi dalam kesaksian hidupnya gitu Pak. Akhirnya kebenaran kesaksian menjadi lebih tinggi daripada nilai kebenaran. Pertanyaan saya Pak, ini pun pernah ditulis dalam sebuah internet gitu. Kenapa kok jemaat atau para hamba Tuhan tidak pernah diajarkan gregetnya itu dalam hal cara menafsir yang benar? Ilmu tafsir itu tidak diajarkan gitu Pak. Gitu Pak. Pertama, kanon tidak sama dengan untuk beragama menafsir Alkitab. Beda ya. Kanon ini mengumpulkan data, menafsir itu hermeneutik, bukan bibliologi. Itu dulu. Ya. Jadi tidak ada kaitan menafsir dengan kanon dulu. Dan yang kedua, urusan bagaimana menafsir lalu kenapa hamba Tuhan tidak, saya pikir itu kalimat yang bias. Katakan tanya hamba Tuhan yang mana? Anggap ya. Banyak yang ngajar, banyak yang belajar, tapi banyak yang tidak ngajar, dan akibat juga banyak yang tidak belajar. Jadi tidak bisa pertanyaan itu kemudian dicemplungkan. Kenapa? Pertanyaannya di mana nih? Di gereja apa nih? Kan gitu. Ya kalau kalian tanya misalnya di sini di lingkungan ABC, ya tentu jadi aneh. Karena di sini diajarkan gimana. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, itu sebab saya bilang tadi seringkali diskusi-diskusi itu menjadi liar karena tidak berdasar kepada apa sih kasusnya, di mana, siapa, bagaimana. Atau kenapa batuan gitu? Itu kan jadi susah kan jawabnya kan? Karena mengeneralisasi. Misalnya kenapa gereja A begini? Kita selidiki. Oh mereka unsur bisnis lebih kuat. Oh ini unsur ini lebih kuat. Oh ini gampang. Sehingga itu adalah karakteristik dari masing-masing gereja, dari masing-masing hamba Tuhan. Karena teologi itu ada teologi by experience, ada teologi berdasarkan pengalaman. Kita sebutnya experience teologi. Tapi teologi ada liberal, ada fundamental, ada injil. Terus bagaimana tuh? Nah, itu semua kita pelajari. Nah, lalu kita mau diskusi yang mana nih? Nah, makanya itu bisa hati-hati lagi. Misalnya belajar tafsir. Belajar tafsir pun dengan versi apa nih? Versinya liberal. Versinya siapa nih? Sehingga spesifikasi terhadap tiap case kita mesti makin spesifik ketika menunjuk itu. Ya. Nah, kalau di dalam sejarah gereja, Katolik tidak boleh membuat umat itu membaca apa menafsir. Itu tafsir itu wewenangnya para pimpinan. Ada betulnya. Karena kalau cuma nafsir sembarang juga jadi bapak. Sama dia nggak belajar. Itu terjadi di orang Kristen sekarang. Semua sebelah belajar otodidak dari Tuhan lalu mau ngoceh. Nah coba lo semua mendingan Katolik kalau begitu. Tapi di sisi lain, kalau umat nggak belajar, kawan coba dong. Masa cuma dengar kapan dia kritis? Maka umat kita harus belajar dong. Ya ajarlah yang benar. Tapi jangan seperti yang belajar semua ya. Nah gitu loh. Nah ini yang kemudian nanti tiap gereja kami ngajar jemaat kami. Ya jemaatnya khotbah seperti pendetanya karena menit itu pun kacau balau. Tapi mereka merasa mereka sudah menafsirkan definisi itu mesti clear. Jadi kalau ditanyakan apa itu sangat karakteristik terhadap gereja apa. Nah kalau ada gereja yang jangan pakai otakmu, pakai iman, apa kata pendeta, tinggal percaya. Ya bagaimana orang begini mau nafsir? Tapi gereja apa tuh? Sehingga pertanyaannya harus ada kenapa di gereja ini begini. Lalu kita lihat latar belakang gereja ini apa, latar belakangnya kayak apa, kenapa dia jadi begitu, ketemu tuh. Tapi kalau ditanya jenderal mabuk saya jawabnya. Maka saya akan bilang, enggak begitu di Reform. Gereja Reformasi Indonesia enggak ada begitu. Misalnya ya. Jadi tiap case itu enggak hati-hati, ngomong itu jangan dilempar terus bias nanti. Ini kemana ya, apa ya? Lalu dispesifikasi, didetail. Kayak apa sih itu gimana? Sama kayak tadi, sama tanya kan. Ya pertanyaan ini pertanyaan orang siapa nih? Statementnya siapa ini? Oh liberal. Mari kita tahu liberal ini gimana nih? Konsepnya apa ini? Oh dia dinamis. Kalau si verbal udah bakal ketemu. Sebelum kita ke kanan sudah berkelahi di mana? Diinspirasi dulu. Apa yang kau masuk dengan inspirasi? Udah berkelahi di situ. Belum ke kanan ini. Nah kalau ini nggak selesai perkelahian inspirasi lalu dibongkar saat berkelahi seumur hidup sampai sekarang kan gitu kan? Karena nanti akan berkelahi di tafsir kan? Tafsir itu nanti tergantung lagi. Karena dinamika tafsirnya akan menjadi lebih bebas kalau di liberal. Pertanyaannya ini Tuhan nggak?
Liberal bilang bukan. Karena kita nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Dia nggak pernah ngomong dia Tuhan. Murid-muridnya yang nanggapin begitu. Jadi lari-lari kan. Tapi kita ngerti pendekatan liberal rasionalisasi. Karena apa yang didekatinya, apa yang dipahaminya kita tahu. Kalau kita kenal, oh ini kita ngomong liberal, dia begini nih, karena itu gini. Jadinya dia pahami begini. Lawannya gimana? Gini. Ketemu. Ya, itu simpel. Tetapi pendeteksian dan pengalokasian masalah mesti apa? Tuntas dulu. Ya, semua bisa ngerti. Ya, saudara kalau mau nanya terus ya, jangan lupa ya. Soalnya Pak, saya lihat kebanggaan gitu ya Pak. Ada orang di luar sana ya, bukan gereja. Wah, kamu sudah berapa kali baca Alkitab, berapa kali bolak-balik gitu Pak. Gini, kalau di dalam kelas tolong jangan bawa orang mau bangga, kamu sedih lah, saya nggak ngajar begitu. Nangkap ya? Karena kalau nanti kalian mau share kemarin kayak begitu, buahnya itu. Makanya saya bilang tadi, ketika kita belajar bibliologi lalu kita lihat ada problem di sana, ya silakan kalian keluar, bereskan ini. Ya. Karena dengan belajar kan kita udah ngerti, membaca tidak sama dengan meneliti kan. Membaca tidak sama dengan menggali, si Lukas saja meneliti. Kisah Rasul sudah tulis ke orang-orang di Berea sangat baik hatinya. Mereka bukan hanya membaca Alkitab, menelitinya setiap hari. Ngapain jawab itu gampang kan? Baca aja Kisah Rasul gitu loh. Tapi memang ada gereja menjadikan Alkitab itu keramat. Jadi kalau sudah dibaca sama dengan membaca mantra. Sama itu dengan Islam, nggak ada bedanya. Islam itu doa diapain? Hafal. Ayat kursi dihafal. Kalau nggak hafal mati kamu nanti. Kalau setan datang gimana lo kalau nggak tahu ayat kursi? Gimana kalau nggak ngerti ini? Ah gitu lah. Orang Kristen pun kopi itu. Ah itu mah tradisi biasa. Tapi kalau bicara itu saya bilang tadi di Alkitab pun sudah tertulis. Orang-orang Berea itu sangat hati. Mereka menyelidiki Alkitab. Membaca beda ya. Membaca belum menyelidiki belum? Membaca emang baca. Ngerti aja belum tentu. Apalagi menyelidiki. Kalau membaca menyelidiki pasti mengerti. Makanya dikatakan Alkitab juga berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan. Jadi ada gereja, makanya saya bilang tadi ini case sudah di daerah case itu mereka bikin situ lah. Tapi Alkitab sendiri lebih dari cukup menjelaskannya. Ingat ya, lebih dari cukup menjelaskan. Petrus ngomong, Paulus itu kamu harus hati-hati, dia memang tidak mudah ngomong. Jangan sampai salah paham. Kok bisa salah paham dong? Karena Paulus ngomongnya sangat ketinggian, Petrus yang ngomong. Iya kan? Si Lukas bilang apa yang telah kubukukan gue kepadamu di Berea begini di semua begitu. Misalnya si Hosea, umatku binasa karena tidak mengenalku atau tidak berpengetahuan. Ternyata kalau nggak tahu gawat tuh. Takut akan Tuhan perbulan pengetahuan. Berarti kalau takut Tuhan pasti berpengetahuan. Kok dia bilang jangan pakai otak ngaco kan gitu. Ngerti ya? Nah sebetulnya itu belum sampai ke bibliologi, itu nanti di hermeneutik sih. Ya. Jadi bagaimana cara menafsir. Tapi gereja-gereja pasti lah macam-macam kayak. Ada yang baca Alkitab katanya setan lari, kita juga mana? Mana ada baca Alkitab setan lari? Ya, tapi keyakinan itu ada. Kalau terjadi mau itu, ya udah usah mereka. Tapi kalau tanya benar apa salah, ya salah. Karena kita bukan antara. Ya, bagaimana kita pahami, kita lakoni dan jadi hidup kita, menghidupi hidup kita sehingga ada kuasa oleh firman. Kemudian ada surat-surat Paulus ya, Roma, Korintus, Galatia, terus Timotius, Filemon semuanya. Ya. Lalu ada surat-surat umum dan wahyu ya, Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, Wahyu. Nah jadi kalau saudara lihat di dalam ini 27 kitab ini PB ya. Nah tadi kembali lagi kepada apa yang ditanya Selamat. Jadi PB 27 di kanon lewat proses yang panjang ya, sehingga ada komparasi justru menjadi amat sangat bertanggung jawab. Nah perdebatan kanon dan pasal ada kontroversi PL, kitab Webster, kitab Amsal itu perdebatan, masuk apa nggak di PL? Ya, Komposter di mengaku Yeskiel.
Jadi kalau orang-orang tertuduh misalnya, wah itu gampang, itu kan cuma aja, bukan apa, itu kan cuma playboy, ini bilang ini dan seterusnya. No, kayak gitu ya. Karena waktu itu mau dikagum tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena terjadi proses panjang. Ya, yang menurut saya tidak fair adalah orang-orang masa kini dengan mudahnya menyimpulkan kerumunan orang masa lalu dengan segala keunggulan pemikirannya. Orang masa kini amat sangat lupa. Ayo, siapa yang paling dekat dengan sumber tulisan ini? Nah, ya orang zaman itu masih nyambung itu sampai dari Nabi mungkin ini, imam ini. Yang paling dekat ya, kita mesti fair lah, kita udah terlalu jauh ya. Siapa yang paling murni memahami ini? Ya mereka lah, kontaminasi kita pada numpuk. Ilmu inilah, ilmu itulah dan segala macam kan. Tapi bukan berarti ilmu itu dosa. Nah, menemukan kemurnian dalam berpikir dan kejujuran terhadap fakta, ini memang tidak mudah. Ya, ini yang kita harus hati-hati. Sehingga tiap orang ketika punya keberatan, kita pun punya keberatan terhadap keberatan itu. Nah, itu namanya debate. Ya. Kontroversi PB, kitab Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, Wahyu. Ya, Ibrani itu jadi kontroversi juga. Ini siapa yang nulis ini? Kenapa ini? Sampai sekarang pun kita tidak terlalu clear. Apakah itu Paulus atau siapa? Gitu ya. Tapi dilihat gaya tulisannya beda sama Paulus. Tapi isinya luar biasa. Maka kita lihat. Lu kok gitu ya? Masa nggak jelas penulisnya? Nah ini kalau kau pikir Alkitab adalah penulisnya, salah kalah. Nangkap ya? Alkitab adalah apa? Penginspirasinya. Keren ya? Maka saya kadang pikir, kenapa sih Tuhan bikin yang satu perfect berebut jadi kan gampang ya, turunin satu set gitu kan. Tapi gereja harus bergumul, gereja harus belajar, gereja harus bertumbuh. Nah itu tugas gitu. Ya 1 Yohanes, Yudas itu kan satu aja berebut cerita satu pasal selesai. Ya. Jadi Yudas Yakobus itu ternyata adalah bukan rasul, tapi siapa? Halo, saudara Yesus. Banyaklah mereka menjadi tokoh-tokoh gereja juga sesudah kematian Yesus itu. Tadinya kan saudara masih malam-malam kan, lu mah hebat, lu sono pergi dicari-cari kan gitu. Tapi kemudian mereka juga menjadi orang yang luar biasa, sehingga Maria sangat berbahagia. Dari rahimnya lahir orang-orang yang memuliakan Allah. Keren ya? Pembagian pasal dan ayat dalam Alkitab, ingat, itu dimulai tahun 1200-an ya, jadi abad 13 sampai abad 16. Aslinya itu adalah gulungan tanpa pasal, tanpa ayat. Jadi jangan kaget kalau Mazmur 1, saudara baca, loh, kok di Mazmur 2? Apa itu? 1 bahasa Inggris, di ayat 1, di bahasa Indonesia ayat 2. Karena pembukaan bagi Inggris dimasukin. Kita kagak, jadi turun ke bawah satu lang. Selalu begitu, jadi ya akibatnya beda ayat ya, selalu beda satu ayat. Wah kalau gitu beda apa? Udah lah, ini angka itu bukan ada itu gitu loh. Itu bukan ditaruh angka-angkanya, terus jadi angkanya itu dari dulu ada di Alkitab, nggak ada. Ya, nah nanti perikop pun, pembagian perikop bisa beda tiap kitab ya. Ini terbitan siapa nih? Versi apa? Bisa beda? Beda. Misalnya kalian buka Kejadian 1 cuma. Ya, kalau kita lihat Kejadian 1 misalnya. Ayat terakhirnya ayat apa? Coba baca. 31, maka melihat segala yang menjadi Oke. itu sungguh amat baik. Dibilangkan dan diceritakan. Pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah lebih cocok itu pasal 1 ayat 32? Hah? Lebih pas kan? Pasal 1 ayat 30 sudah selesai, demikianlah kan gitu kan? Selesai. Tapi kalau gini, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Nah kalau ya, karena itu tidak menambah, tidak mengurangi. Tapi ada hitungannya, jadi versi itu selesai, lalu ayat pasal 2. Ada demikianlah kemudian menuju pada peristiwa yang pertama, karena memang nyambung itu surat kan. Lalu pasal 2 ini, nggak apa-apa, itu kan cuma menolong kita. Ketika pasal 1 itu dianggap angka 1, 2, 3, selesai.
Terus demikian masuk pasal 5. Nggak problem. Emang kenapa? Nangkap ya? Nah, itu sebab kenapa kadang-kadang ini sebetulnya lebih cocok ayat segini saudara dengan khotbah orang kan. Nah itu pasti dia pernah sekolah teologi, lalu dia ngomong sama umat agak ngawur tuh. Ya umat tinggal bingung. Kok gitu ya? Kok gitu? Karena umat nggak ngerti. Kok dirubah-rubah ya pendetanya ya? Masa pasalnya katanya dirubah begini? Padahal sebetulnya bukan itu yang terjadi berubah-ubah, bukan. Karena umat juga nggak tahu kan kalau pasal ayat itu nggak ada sejak semula. Siapa saudara yang tahu dari awal? Alkitab itu memang sudah ada pasal ayat, artinya saudara tahu bahwa itu penambahan. Setahu saudara pasal ayat itu adalah bagian dari Alkitab apa bukan? Halo? Iya. Perikop iya. Itu tambahan untuk mempermudah baca apa? Surat yang panjang itu. Kalau saudara baca pasal nanti 1 sampai 28 nggak pakai nonstop, nggak dibagi perikop, mabok saudara. Ditolonglah. Karena kalau bacanya akibatnya apa? Baca pasal 1 sampai pasal 28. 1 sampai 28 itu belum aman itu. Dibikinlah perikop. Makanya baca perikop jangan lepas dari semua kitab itu. Nangkap ya? Baru oh gini, ya. Nah itu keren. Ya, pembalian ini perlu dipahami juga ya, mengapa judul perikop Alkitab bisa berbeda, judulnya juga bisa lain. Ya, perkawinan di Kana. Satu lagi, mujizat yang pertama. Halo, ini judulnya mana benar? Udah jangan ikut judul itu yang pernyataan ngasih. Yang ini dari versi American Version taruh ini. Maka kadang-kadang judul bahasa Inggris sama Alkitab yang bahasa Indonesia, kok judulnya beda kan? Wah ini mana yang benar nih? Nggak ada, judul itu cuma kedekatan memahami perikop itu. Dan perikop itu dicopot dari satu surat gitu lah. Ini periode ini waktu jalan, ini waktu jempuin, ini waktu ini gitu loh. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan kebingungan. Tapi jangan sampai saudara anggap pasal, ayat, judul perikop adalah asli. Nggak ada ya. Sejak abad 13 baru ditambah untuk mempermudah ya saudara dan saya. Nah, ini bagian ini di kalian pasti apa namanya mesti dilihat dengan iman ya. Iya sebentar itu kelihatan. Nah ini kecil ya, udah gede masih kecil. Bayangkan kalau kecil ya. Jadi kalian lihat dengan iman percaya kalian. Tetapi ini sebetulnya ada di buku Ensiklopedia Alkitab masa kini. Ya, ini saya copy paste dari sana ya. Nah ini cuma mau menolong pada kita. Tanda yang di blok itu dibuang, artinya tidak ada. Di Irenaeus misalnya ya. Jadi Ibrani nggak ada, 2 Petrus nggak ada, 3 Yohanes nggak ada. Terus tulis rapat terlibat terpilih itu nggak ada. Terus nanti pergantian ya sampai ke kanan sekarang. Nah itu kosong semua sampai terakhirnya Wahyu. Jelas ya? Jadi saudara bisa melihat di Yesus punya itu DD itu diperdebatkan. Jadi apa yang dibilang selama tadi PP lebih mudah enggak juga. Panjang pergumulan itu, ya. Berat itu. Jadi tarik menariknya cukup puluhan tahun itu. Jadi nggak sekejap kumpul lalu jadi. Sekarang saya mau tanya, rapat gereja masa kini ada sampai 30 tahun, 40 tahun selamat. 3 jam juga selesai. 3 hari dari ribut semuanya itu. Makin kemarin kita makin serba apa? Cepat tepat sudah. Kalau nggak setuju semuanya apa? Voting. Ini namanya voting ini. Maka diperdebatkan jalur dari konsider. Oh iya, oke, sekarang saya bisa terima. Ternyata memang begini. Belajar lagi. Hilang. Susah ini. Ya. Jadi kalau kita lihat itu panjangnya setengah mati. Jelas ya? Nah itulah yang kita bilang tadi menjadi tidak mudah. Nah cuma lagi saya bilang nggak usah heran karena zaman sekarang ini apa namanya ini kecurigaan terhadap Alkitab itu memang tinggi sih. Deuterokanonika dalam konfrontasi dengan pergerakan reformasi maka Katolik di Konsili Trente 1564 ya
menetapkan kitab yang disebut Deuterokanonika, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan, Yesus bin Sila, Baruch 1-2, Makabe diterima sebagai kanonik tambahan. Juga ditambah kitab Ester, Baruch atau surat Yeremia, ya, Daniel, doa Azaria, nyanyian 3 orang muda, riwayat Susana, Bel, dan Sinaga disisipkan juga 1 dan 2, Edras, doa Manasyi. Kita menyebut ini dulu apokrifa. Ya, masuk Katolik disebut Deuterokanonika. Ayo, kenapa? Halo? Kan kanon itu kan tahun 397 toh? Ini kan 1500, kok ditambah lagi sih? Nangkap nggak? Berarti kan 1000 anggap ke 1200-an gitu kan? Masa 1100, 1200 tahun kemudian ditambahkan? Ayo gimana? Gimana kalian? Kenapa? Pokoknya mau beda sama reformasi aja. Jadi bukan pokoknya mau beda. Nah nanti kalau kita bilang itu marah orang Katolik. Tidak begitu ya. Sehingga memang kitab itu kan sudah ada di dokumentasi gereja. Ingat ya, dokumentasi filing nih yang dipinggirkan ini kan ada semuanya. Tapi ini kita nggak pakai lah istilahnya gitu ya. Cuma jadi ini. Yang pegang buka kitab ini siapa? Halo? Yang pegang kitab-kitab ini siapa? Gereja. Gereja itu apa? Katolik. Nggak ada dulu 2 gereja, ngerti nggak maksudnya? Pusatnya di mana? Roma. Jadi terkumpul di Roma semua, kan dokumen-dokumen tua itu banyak di Roma. Nanti ada yang dokumen-dokumen tua ini yang dimasukkan nanti ke Deuterokanonika. Ketika reformasi terjadi ditaruh, sehingga sekarang perdebatannya orang Protestan itu kelewatan, mengurangi Alkitab. Datang orang Katolik kurang ajar, nambahin Alkitab. Nah, lo yang dulu siapa tuh? Ngerti? Sehingga itu adalah sebetulnya tindakan politis. Membuat beda apa? Katolik dan Protestan. Ya. Sehingga Katolik tidak merit, Protestan apa? Boleh merit. Sebenarnya bagus gimana? Kalau bisa nggak merit ya bagus banget. Tapi itu panggilan kan? Karena tidak menikah pun karunia. Kalau menikah ya juga karunia, nggak ada yang salah. Tapi kalau bisa tidak menikah dan kuat, nggak macam-macam, nggak neko-neko, itu bagus banget. Saudara punya banyak waktu pelayanannya. Gara-gara nikah saya juga kalau pergi keluar kota harus cepat-cepat pulang. Kalau nggak diteriakin orang satu rumah ya. Coba kalau nggak, saya bisa setahun di Eropa, setahun lagi di Amerika, ya toh nggak ada yang nunggu. Nah jadi kita mesti belajar, jangan bilang Katolik jelek atau Protestan. No, dilihat case by case. Banyak yang bagus-bagus yang berarti Katolik. Ngaco di Protestan, misalnya organisasi. Di Katolik nggak ada itu Roma punya gereja sendiri atas nama dia. Di Protestan, limpah itu. Gereja udah pakai PT kan, PT keluarga lah. Habis bapak turun ke anaknya, aset mereka itu semua. Bagus Katolik kan? Gitu. Nah jadi kita mesti ngeliatnya. Nah inilah Deuterokanonika ini kenapa ada di Katolik. Tapi kalau saya bilang terus kitab itu mana? Nggak usah diperdebatkan. Toh dia juga malu-malu kucing kan ya? Taruhnya di mana? Di tengah kan? Nggak bilang itu PR, nggak bilang itu PB. Padahal kalau menambah kitab Ester baru, mestinya taruh dalam PL kan? Tambahin aja PL-nya kan? Lebih dari 39, tambahin aja PB-nya lebih dari 27, tapi ditaruhnya dia terus tindakan politis. Tapi dicarikan pembenaran terhadap tindakan itu. Sehingga memang tadi saya bilang kalau sudah ngomong kalian kita tambah, lu yang keluar dari Katolik, kamu yang mengurangi. Padahal sejarahnya beda. Kanon itu 397 tidak ada. Inaf 397 jumlahnya 66 kitab. 397. Tapi 1546 reformasi sudah mulai bergerak, ya, sehingga di Konsili Trente dibuat. Sampai nanti terus bergerak
ada yang mulai bertindak abad 11, namanya siapa? Yang mengkritik kepausan. Hah? Siapa? Halo? Martin Luther itu 1617. Ya, abad 11 itu 1570. abad 16 itu Martin Luther. Kok abad 11, abad 12 itu bukan Calvin, masih sudah Luther. Agustinus belum ada Katolik, belum ada kritik. Itu abad 5, 400 sekian. John Huss, ya, dia profesor doktor dari Ceko University. Dia sudah mulai pertama kali melakukan kritik terhadap gereja. Jadi benih itu dari 1100 sekian. Ya. John Wycliffe pernah menerjemahkan King James Version, Alkitab bahasa Inggris, supaya orang bisa membaca dalam bahasa ibu. Karena tadinya Alkitab itu bahasanya apa? Latin. Disebut Vulgata, bahasa Latin. Jadi cuma apa namanya itu? Apa namanya? Kok romo-romo pendeta-pendeta zaman dulu itulah di Katolik itu yang ngerti itu, yang lain mana ngerti umat itu kan. Nah, mulailah Luther menerjemahkan dalam bahasa apa? Jerman. Bahasa Jawa saya yang terjemahin. Selamat ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Itu Deuterokanonika itu, nah isinya itu kalau kita lihat Injil versi Yudas itu kan sesat, nggak benar. Nah kalau Deuterokanonika ini dari sejarahnya gimana? Deuterokanonika lebih banyak sejarah. Ya, sejarah. Kalau Yudas itu kita bilang sesat karena di Yudas itu ceritanya bagaimana Yesus berterima kasih kepada Yudas. Yudas, tolonglah kau satukan nanti kau hianati aku supaya sukses rencana ini. Kira-kira bahasanya begitu. Ya jelas berlawanan dengan Alkitab. Kalau ini sejarah, maka itu betul ada perang tempur dulu. Nah kan itu mesti diriset sejauh mana itu diterima kan begitu. Tapi dia murni sejarah, tidak bicara urusan yang lebih dalam. Memang kebenaran sejarahnya benar ya. Kalau sejarah ya maka memang kota berjuang. Nah, itu kisah-kisah keluarga dulu bagaimana mereka memahami satu peristiwa. Tapi itu peristiwa yang dicatat itu semacam bibliografi, tidak leveling untuk menjadi Alkitab karena bukan kebenaran yang terinspirasi tadi, artinya yang berkaitan dengan kisah PLPB itu secara spesifik. Tapi ada di era itu orang yang beragama menulis kisah tentang bagaimana orang-orang di Makabe percaya Tuhan menyertai mereka. Mereka melawan tentara Roma. Ah, gitu. Dicatat itu sejarah. Ya. Tetapi ingat, sejarah yang dimaksud Alkitab bukan sejarah Islam. Sejarah keselamatan lewat Israel, itu ada bedanya. Nangkap? Jadi kita nggak belajar sejarah Israel lewat Israel. Nah, cuma lewat ini kita perlu belajar. Makanya begitu berhenti Yesus lahir ya sudah. Terus dia entah kayak apa sampai 1940. Apa yang dia merdeka, kita nggak ngurusin lagi kalau kita kan. Perjalanan Israel panjang setengah mati sejarahnya. Sehingga 1948 ditambah kurang lebih 500 tahun. Dari pembuangan Babel sampai pulang itu 500 tambah 1948 2448 tahun Israel terjajah. Nggak ada di kolom langit ini negara yang selama itu dijajah. Kenapa ya? Padahal bangsa pilihan kan ya. Si beban itu, si anak sulung itu, yang selalu di rumah tapi marah-marah bapaknya, karena adiknya disambut. Ironis ya. Tapi orang Kristen sekarang memuji-muji Israel, jadi bingung juga ya. Sebagai negara, sebagai bangsa nggak ada urusan. Israel sejati adalah orang yang takut, percaya kepada Tuhan, melakukan tindakan. Ada lagi pertanyaan? Kenapa Injil itu hanya 4 yang disebut Injil? Padahal kan pemahaman kita
Injil itu ya seluruh Alkitab. Injil adalah kabar baik. Siapa bilang pemahaman kita Alkitab itu seluruh Injil itu maka disebut seluruh Alkitab yang dan Injil itu adalah istilah yang dipakai dari Evangelium kabar baik. Kenapa disebut Injil itu kabar baik atau kenapa 4 kitab ini disebut Injil? Karena dia menceritakan tentang kelahiran sampai kematian Kristus. Surat-surat mengambil bahan dari situ, tapi tidak berbicara tentang bagaimana dia lahir secara spesifik. Injil itu aja cerita. Itulah kabar baik itu. Dia sudah datang, dia sudah lahir, dulu yang dikatakan sudah digenapi, maka disebut Injil. Ya, kalau bicara kabar baik, ya semua juga kabar baik. Kalau bicara dia terang. Tapi istilah Injil bukan istilah yang nempel di Alkitab. Tolong hati-hati ya. Kita kemudian menyebut itu sebagai Injil. Sama seperti Matius 28 amanat agung. Enggak akan kita bilang itu amanat agung. Kita menyebutnya sebagai amanat agung, pergilah seluruh dunia. Tapi sebetulnya amanat agung bukan cuma itu. Satu lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Nah, itu proses saja di dalam pemahaman kepada apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga kenapa lalu disebut Injil sinoptik? Enggak ada itu sinoptik disebut di dalam Alkitab. Cara kita memahami, cara kita memandang, ya. Jadi mesti hati-hati dulu dilihat ini untuk pengertian apa, ini untuk pengertian apa, sehingga dengan demikian kita bisa memahami. Oh iya, apa sih artinya perjanjian lama, perjanjian baru? Kalau yang baru udah ada, yang lama berlaku nggak? Hah? Kalau yang baru ada, yang lama laku nggak? Ya nggak berlaku. Enggak. Kalau peraturan, kalau sudah ada peraturan baru, ya peraturan lama nggak dong. Tapi memang bukan itu perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak dalam konotasi itu gitu loh. Makanya harus hati-hati. Karena di tahun perjanjian lama sebetulnya adalah perjanjian pra Kristus dan perjanjian masa Kristus. Cuma masa mau tulisnya begitu kan gitu kan. Sehingga kemudian istilah perjanjian baru itu muncul di Ibrani, inilah perjanjian yang baru diberikan kepadamu gitu kan. Yaitu bahwa dulu kamu darah domba, sekarang darah Yesus. Diberilah yang lama itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Tapi tidak dalam pengertian umum, harus pengertian teologis. Kalau pengertian umum lama tidak berlaku lagi, nah kalau baru muncul lama dibuang. Enggak begitu. Oke. Nangkap ya? Atau baru ngerti sekarang? Baru ngerti ya, untuk masuk ABC ya. Oke. Minggu depan kita akan belajar yang ke-6 ini langsung ya. Nanti saya akan belajar mengenai sedikit apa namanya penerbangan kita. Lalu minggu depan kita minggu depan tes ya. Tolong minta jangan takut, jangan sampai keringat dingin. Saya nggak peduli saudara dapat angka berapa, saudara mengukur diri sendiri dengan tes itu. Ternyata aku belum ngerti, aku ngerti ini gitu ya. Jadi tesnya nanti kita biasa ada BSBS, multiple choice ya. Ada isinya juga, saudara sendiri. Nanti periksa sendiri. Ya, lalu dibuka di kelas pindah ya. Langsung dikasih. Jadi saudara tahu mana benar, saudara tahu mana salah. Oke. Apa lagi? Itu kalian mau tanya? Hah? Kenapa ini? Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebenarnya. Yang dimaksudnya itu siapa, Pak? Di antara yang hadir itu siapa? Baca nanti si Yohanes menjelaskan itu Matius kan? Nah, nanti kalau cari ayat setelah Yohanes bilang, padahal dia bilang kalau ada yang mati apa urusannya? Nah, ya makanya baca ayat itu nanti di cross check. Kalau baca itu seakan-akan ada yang mati sampai akhir zaman kan? Udah mati semua. Oke, kenapa ketemu? Masih tanya tentang kanonisasi Pak. Sebenarnya kecurigaan sebagian teolog tentang subjektivitas tetap dalam penyeleksian kitab suci dalam kanon itu bukan tanpa alasan. Misalnya Konsili Trente membuktikan bahwa nuansa politis dalam dalam pemilihan Deuterokanonnya itu membuktikan adanya kuasa di balik itu bukan murni Roh Kudus gitu. Yang kedua, Konsili Kartago tahun
397. Sebelum tahun itu masa hidup Agustinus sekitar 354. 354 sekitar beberapa tahun berikutnya dia menuliskan buku tentang kota Allah. Nah, dari sebagian buku kalau nggak salah perkembangan misi di ini yang ditulis BPK itu, buku kota Allah ini ditafsirkan gereja mula-mula sebagai bentuk legalisasi kekuasaan gereja dan negara. Dan di situ unsur politisnya begitu kental, Pak, dan sebagian orang berpikir bahwa dengan otoritas gereja yang kuat ini, dengan cara apapun dia akan artinya bukan tidak mungkin bahwa dalam kanonisasi yang di Kartago itu ada unsur politis yang begitu kuat. Nah, ini terbukti lagi sampai kepada nanti penerjemahan misal King James Version itu unsur politisnya begitu kental. Gimana, Pak? Semakin besar unsur politis itu, siapa yang bilang? Jangan bilang kanon. Kenapa Maria ke Bethlehem? Halo? Dalam konteks pertanyaan si Selamat, kenapa Maria ke Bethlehem? Keputusan, jangan sensus, keputusan politik. Ngerti nggak maksudnya? Nangkap? Kenapa Israel dibuang ke Babel? Yehuda dibuang ke Babel? Politik, kalah perang kan? Tapi Yesus sebelumnya Allah dan ngomong sebelumnya kan? Kau akan dibuang di Babel 70 tahun kalau di sana. Belajar kok di situ. Heran juga ya. Tuhan kasih tahu Babel mau dibuang apa? Yehuda mau dibuang. Nah, artinya fakta-fakta politik itu memang bergerak. Justru fakta politik itulah membuat kita mulai melihat benar atau salahnya. Tapi tidak bisa mengatakan ini jadi karena politiknya begini. Loh, memang betul karena si Agustus bikin keputusan politik, si Maria ke Bethlehem. Pertanyaannya, di balik keputusan si Agustus ada siapa? Halo? Ada siapa? Halo? Ada Tuhan lah. Ada takut-takut ya juga benar. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Maka di dalam kelemahan manusia, kekuatan Allah tidak berkurang. Rencana Allah tidak gagal hanya karena kebodohan kita, juga tidak sukses karena kepintaran kita. Jadi keputusan politis, yes, manusia berdosa sejak dari Hawa sampai sekarang. Udah kejahatan itu kan? Maka tidak ada PL sampai PB terakhir itu tidak keputusan politis. Kenapa Yesus disalib? Politis. Karena sebetulnya mestinya si Pilatus apa? Membebaskan, nggak ada salah kan? Tapi kalau dibebaskannya nanti orang di demo lagi sampai ke Roma, sementara dia udah gak masalah, sedang disorot Roma, dipecat dia nanti jadi gubernur. Ah, susah ini. Ah, udahlah, udah aja lah apa kata mereka. Uyakanlah kan gitu. Nah kan? Jadi kalau soal keputusan politis, yes. Tetapi kita tidak bisa berburuk sangka seakan-akan Allah tidak berdaya terhadap apa? Situasi politik. Sama kayak Athanasius dan Arius. Mula-mula si Arius naik daun, benar itu diterima kerajaan. Tapi kemudian berganti lagi situasi. Generasi berikutnya, anak-anak ini diterima si Athanasius, sehingga Ariusnya ditekan gitu loh. Lalu orang bilang, toh kan harus ditekan. Loh, nanti dulu betul itu peristiwa politik itu. Tetapi bukan karena peristiwa politik itu kebenaran jadi tinggi. Nah, kalian Tuhan menyatakan kebenarannya di situasi politik kan. Menarik ya? Nah, ketika orang berbicara teologi, bicara politik, lalu lupa campur tangan Tuhan itu yang repot. Seakan-akan kekuatan politik yang memutuskannya. Nah, kan? Maka kalau kita baca kisah para rasul itu, semua kekuatan politik itu yang menggiring para rasul jadi berkembang. Kenapa rasul itu pergi Kristen jadi di Antioquia? Kristen pertama kali itu Antioquia, bukan di Yerusalem kan? Pusat agama apa? Kenapa di Antioquia? Karena Yerusalem mengancam para murid, sehingga mereka lari kan? Politik kan yang membuat mereka ke sana. Tapi akhirnya pas membuat Tuhan Yesus tentang Yerusalem, apa itu? Yerusalem, Yerusalem, kau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Sepi kau. Tidak lagi terdengar pujian nyanyian. Memang betul. Hancur tahun 70 Kristen berkembang keluar, bukan di Yerusalem. Wih, keren. Semua unsur politik. Gak ada yang enggak. Termasuk nanti kalau betul itu.
Nah, cuma ketika memahami secara politik sehingga itu keputusan politik, nangkap ya, sehingga keputusan itu tidak keputusan Tuhan, baru kita berbalik tanya. Jadi kalau gitu Tuhan mau anggap apa? Maka enggak, sebenarnya teolog itu sebenarnya banyak teolog yang itu kecurigaan sebenarnya cuma pengen ngomong betul ada apa namanya campur tangan Allah, tapi jangan mengingkari juga subjektivitas dari manusia dalam memilih itu maksudnya. loh, itu juga salah yang gue bilang tadi. Gini, ketika kebuatan putusan Allah subjektif manusia dia pun, ya, kalau subjektif manusia yang kerja bisa salah nggak? Kitab yang terpilih bisa salah nggak? Bisa dong. Pilih kau ini, kalau kau bunuh kau, dipilihlah kitab yang sah. Nyatanya kitab itu benar kok gitu loh. Nangkap ya? Jadi kenapa meributkan subjektivitasnya? Nah, karena kita mau diskusi politik, memang menarik. Itu sebab gue bilang dari sejak kejadian pun sampai wahyu, nggak satu peristiwa tanpa politik di dalamnya. Ngerti? Jadi apa yang mereka bilang nggak salah, cuma jadi salah ketika lewat itu mereka mulai masukkan subjektivitas manusianya kan. Akhirnya kita teruskan lagi. Kalau itu subjektivitas manusia, pertanyaannya sederhana. Kalau itu bisa pemaksaan nggak? Bisa salah nggak? Jadi patut nggak kita percaya ini? Ragukan. Kenapa? Karena keputusan politis. Nah, apa maksudnya ya? Makanya saya bilang tadi, Trente pun dikasih keputusan politis. Betul, gereja itu penuh dengan keputusan politis. Termasuk waktu Paulus menetapkan the infallibility of Pope, ketidakbersalahan Paulus. Bahasa Protestan sekarang, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, biji mata Tuhan jangan apa? Diusik, kan itu kan? Semua politis itu. Padahal ayat itu benar loh pada dirinya ya. Tapi waktu diambil dengan kekuatan politik menjadi masalah kan? Baru biarkan saja dia benar. Memang betul harus pertanyaannya lo itu bukan kan gitu. Sehingga kita mesti melihat dan kemudian mengurai kepada pergumulan realitanya apa, kondisi politiknya apa, kedaulatan Allahnya di mana. Saya ambil contoh lagi. Ya. Ketika kemudian para rasul ini tergiring gara-gara diburu kan, akhirnya Kristen itu kemana? Kemana-mana kan? Asia kecil terus masuk sampai ke Eropa. Kenapa? Karena dikejar-kejar secara politis. Mau dibunuh kan? Mau dihabisi. Malah kemana? Nah pertanyaan lagi, kekristenan masuk ke Indonesia kenapa? Politik, VOC. Ke India memang semua politik. Nyaris tidak ada penginjilan ke seluruh dunia dalam tanda petik yang tidak diawali dengan politik atau tidak bersinggungan dengan politik. Semua bersinggungan. Ya, sehingga kalau kita melihat itu realita, itu fakta itu. Tapi bagaimana Tuhan mengintervensi itu? Nah, itu yang menarik. Nah, teolog-teolog liberal ini lupa selalu, sehingga intervensi Tuhan itu dianggap natural, bukan supranatural. Memang di situ kan. Sehingga akhirnya keputusan itu menjadi keputusan politis. Kalau kamu pakai istilah itu tanpa mengutak-atik kebenaran, ya silakan. Tapi akan aku bilang kalau itu keputusan politis, betul. Tapi juga salah. Betul karena tangan dia, salah karena Allah izinkan, kan gitu kan. Tapi kalau keputusan politis memang murni dan memang Allah dan kerja, maka sebagai keputusan politis pasti dia bisa salah. Dia memerlukan apa? Koreksi. Itu konsekuensi. Di Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu semua kan ada unsur politik sampai ke sekarang itu semua. Enggak semua ada unsur politik. Hati-hati ya bu. Awas sekali jangan bikin kesimpulan. Ada unsur politik. Sekarang kita tarik ke Indonesia zaman sekarang unsur politik juga yang kita lihat kan untuk pembangunan kerja itu dipersulit. Pertanyaannya apa? Tentang yang unsur-unsur politik. Jauh kali kau nanya sebetulnya. Dan yang kita mau tanya lagi ke Indonesia, jadi kita kok bisa di gereja. Kalau udah begini, termasuk di Indonesia itu, pemahamannya begini. Emang kenapa kalau izin gereja susah sih? Iya, maksud saya gini Kak, apakah dengan unsur politik ini untuk ke depan nanti kekristenan Indonesia akan semakin? Nggak tahu. Jangan tanya, saya nggak tahu. Tergantung kalian sebagai orang Kristen. Kalau saya nggak pusing
Nggak boleh, aku tetap percaya sama Tuhan. Jangan rasul dulu juga nggak boleh berkembang kok. Nah, kita itulah yang saya bilang tadi, memahami realita politik itu membuat kita nanti gini, nggak bisa gini. Ya nanti dulu lah. Tolong pahami dulu kebenaran Tuhan yang memimpin itu kayak apa gitu loh. Sehingga tidak ada hal apapun yang perlu membuat kita takut. Tapi kalau katanya misalnya nanti akan makin bagus atau makin apa gini nggak ke depan. Kalau aku jawab berarti aku balik haji. Padahal aku bingung sih lain, mana berani aku jawab ya. Nggak tahu apa di depan. Yang tahu mereka itu kan. Yang pernah dari surga saya enggak. Tapi saya tahu betul. Andai kata pun kepala aku hilang, Tuhan itu tetap Tuhan. Nggak kan? Andai kata pun gereja nggak bisa dibangun, Tuhan tetap Tuhan, nggak ada yang salah. Yesus itu kan sudah apa ya? Alih jadi manusia kan? Masa kalah sama keputusan politik siapa? Herodes. Masa lari dia? Matinya masa kalah sama keputusan politiknya Pilatus? Apa Allah nggak bisa cegah? No. Siapa yang menjual Yesus? Jadi jangan lupa, tadi kan kita ada bilang, Kayafas, Bileam, ngomong bener, tapi orang apa? Jadi kalau aku pinjam kalimat itu selama keputusan politik kurang ajar ini, nangkap ya? Si politisi kurang ajar nih, udah seru deh dipakai kurang ajar kan? Kurang ajar, penjina, pendosa berat. Bisa nggak buah keputusannya bener? Nah itu kan. Jangan bilang konsili, maka aku kagum sama Alkitab ini dari PA sampai ke PB. Saya pengamat politik jadi suka ngeliat ini, dan politik gila ya. Hebat memang. Akhirnya saya belajar betul apa yang ditakutkan dalam suatu situasi negara. Nggak ada. Cuma satu yang patut kalian takutkan. Kalau besok minggu kalian nggak ke GRI ya. Kata gereja maksudnya. Ya, clear ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas. Jadi memang jangan lupa tidak ada apapun secara manusia lepas dari intervensi politik. Tetapi intervensi politik apapun tidak ada yang bisa lepas dari intervensi Allah. Menarik ya? Nah itulah pergumulan itu untuk ngerti kebenaran. Jadi sejak si Musa, ayo kenapa si Musa jadi putrinya jadi anaknya si putri Firaun? Kenapa dia ditaruh di apa itu namanya? Keranjang. Kenapa? Politis. Karena ada perintah menghabisi anak-anak Ibrahim. Keputusan politik itu dipakai Tuhan mengantar si Musa ke mana? Ke Israel. Kenapa si Musa buron? Sosiologis. Ya bukan karena membunuh. Salah kalian ini. Dia membunuh pun kalau orang Israel nggak buka suara, masalah nggak? Karena mau buka suara ini kan, teriak dia kurang ajar ya. Dibelain jangan diikuti malah teriak. Siapa yang angkat kau pemimpin? Kau bunuh orang itu, kau bikin orang. Oke, kalau si Musa bunuh kalian. Sosiologis. Pertanyaannya, Tuhan bisa jaga Musa nggak sih? Supaya bisa mulus? Kenapa nggak mulus? Jawabannya gampang. Siapa bilang nggak mulus? Mulus, rencana Tuhan. Bukan mau-mau yang mulus, ya. Jadi kalau kalian menderita ingat, Tuhan baik nggak? Ketika kamu menderita, Tuhan baik nggak? Halo? Nah kalau kalian menderita, bersyukur apa marah-marah? Mau? Banyak dosa mau tambah lagi. Oh, mau aja banyak susah bersyukur. Lupamu. Maka kalau saudara susah banyak susah, apa? Ribut kan? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Nggak boleh. Kalau kau percaya Tuhan, percaya. Ingat ya, umur kita tidak percaya. Hah? Jadi istilah panjang umur, pendek umur itu istilah kita kan? Kalau di mata Tuhan umur kita apa? Pas. Pas mati kok ya segitu. Nah itu pas. Nggak ada panjang, nggak ada pendek. Kita yang bilang itu panjang. Oh 90 panjang umur lo. Ih panjang umurnya cuma 30 mati. Kalau itu ya pendek umur loh. Betul nggak sih? Mati Yesus umur berapa? Kurang lebih 30 tahun. Si Paulus berapa? 60-an. Si Yakobus berapa? 30-an. Mati muda juga Yakobus. Dibacok dia kan di Yerusalem. Murid Yesus itu. Ya, kalian mati umur berapa?
Jadi kalau kalimat umur panjang apa umur pendek kira-kira? Pas. Udah mulai pintar. Pas nanti Pak. Tapi kan ya itulah yang memerdekakan, namanya firman itu memerdekakan. Ya, jadi terus belajar berdinamika, terus melihat semua unsur boleh kalian tanya di, ya. Nah di situlah kita lihat. Dan saya secara pribadi ya amat sangat kagum dengan beliau. Karena saya belajar politik itu sebenarnya saya senang. Iya. Waktu saya lihat era Nazi, bagaimana Israel dibantai, bagaimana kita mengalami kesulitan di berbagai negara, bagaimana muncul orang-orang cinta Tuhan. Sebaliknya, bagaimana negara Afrika, Amerika, Eropa mapan, tetapi kemudian kekristenan apa? Bingung ya. Kita pikir kalau negara itu bagus perintahnya, oke, jadi Kristen kan? Amerika jadi liberal, Australia gitu, Eropa gitu. Padahal majoritinya apa? Kalau gitu lebih bagus kita majoriti Kristen atau minoriti Kristen? Halo? Halo? Apa? Bahas. Maka orang bilang ya, begitu minoriti pun mending kalau kita di Indonesia minoriti, tapi kurang aja. Indonesia kan nggak mayoritas Kristen kan? Tapi gereja yang kurang ajar berapa? Super megah, super mewah, akal-akalan tidak memikirkan tubuh Kristus yang lain. Bicaranya untuk diri, kaya sendiri, memperkaya diri, mengerikan. Ya, pergumulan kita serius. Ya, selamat datang di dunia nyata ya. Inilah hidup kita dan pergumulan kita. Oke, kita close di sini. Ibu Elfrida tolong berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kepada siang hari selesai menuju pada Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami kadang-kadang tidak mampu untuk mengaktifkan kebenaran yang Kau berikan kepada kami. Tapi dengan pelajaran hari ini Tuhan, kami bertambah pengetahuan dan juga mengerti akan kehendak dan isi hati Tuhan kepada kami. Itu Bapak yang baik, Tuhan yang Kau memberikan hikmat kepada kami Tuhan. Itu juga dengan hamba Tuhan, berkati Israel, Bapak orang tidak berkesusun akan boleh Tuhan yang kami kebenaran pada kami. Terima kasih Bapak. Kiranya kami menyempurnakan doa dan permohonan kami yang dalam nama Yesus Tuhan kami doa dan bersyukur. Amin. Kalau kita berbuat salah, jangan berbuat benar. Kadang-kadang